فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya para ulama bukanlah orang yang maksum. Yang bukan nabi itu bukan maksum. Makanya kalau mereka keliru, kita diharamkan untuk mengikuti mereka. Allah Ta'ala telah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kemudian apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasul. Lafaz ini datang setelah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang memegang urusan dari kalian. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah adalah mutlak, ketaatan pada Rasul adalah mutlak, sedangkan ketaatan pada ulil amri, baik itu dari kalangan ulama ataupun umara, tidak mutlak, tetapi diikat dengan ketaatan pada Allah dan Rasul. Kalau ucapan atau fatwa mereka itu sesuai, perbuatan mereka sesuai dengan wahyu, maka memang itu bagian dari kebenaran. Tapi kalau tidak sesuai, maka itu adalah bagian dari kebatilan. Kalau ulama bersepakat dalam suatu permasalahan, maka kebenaran ada di situ. Namun apabila mereka berselisih pendapat, apakah kita justru mengikuti pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita? Tentunya tidak. Allah memerintahkan untuk kembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasul, yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian memang beriman pada Allah dan hari akhir. Yaitu apa? Kalau kita justru mengikuti ulama dalam pendapat yang keliru, hakikatnya kita menyelisihi konsekuensi dari keimanan. Dan ini akan merusak sebagian dari keimanan kita. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin lelaki ataupun mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, lalu mereka memiliki pilihan dari urusan mereka itu, yaitu memilih yang lain. Barang siapa durhaka pada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia itu telah tersesat dengan kesesatan yang jelas. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa menyimpang dari wahyu, walaupun dengan alasan mengikuti ulama tertentu, atau mengikuti umarok tertentu, atau mengikuti yang lainnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jelas. Allah telah berfirman, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi perintahnya adalah menyembah Allah, bukan menyembah ulama. Kalau kita mengikuti fatwa ulama yang menyelisih dalil, hakikatnya kita tidak sedang menyembah Allah. Na'udzubillah. Tayyib. La in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Apabila kalian taat kepada mereka, yaitu di dalam masalah kebatilan, maka kalian adalah orang-orang yang musyrik. Tayyib. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai hakim di dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam jiwa-jiwa mereka ada rasa berat terhadap keputusanmu itu. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk patuh dengan sebenar-benar ketundukan. Tayyib. Berarti apa? Kalau dalam perselisihan, kembalikan itu kepada wahyu. Barang siapa pendapatnya sesuai dengan wahyu, berarti dia benar. Barang siapa pendapatnya tidak sesuai dengan wahyu, maka dia keliru. Jadi sama saja, apakah dia itu Husain bin Ali ataukah dia itu Sa'id ibnul Musayyab, kalau menyelisihi dalil, maka itu adalah keliru.
Baik, bagaimana kita berdalilkan dengan ucapan 1-2 ulama menyelisihi pendapat jumhur ulama yang sesuai dengan wahyu? Ini adalah hawa nafsu yang seperti itu. Baik, bukan maksudnya yang terpandang adalah jumhur atau tidak jumhur, tetapi ini adalah yaitu menunjukkan betapa buruknya orang yang memilih pendapat itu dari kalangan Khawarij dan orang-orang yang terpengaruh dengan mereka. Sudahlah secara dalil mereka keliru, kemudian secara jumlah ulama juga sedikit saja yang menjadi panutan mereka. Tayyib, kalau ditanya kenapa engkau mengikuti 1 atau 2 ulama, kenapa engkau mengikuti orang itu? Oh, dia ulama. Tayyib, yang lain juga ulama, yang lain para sahabat banyak sekali, mereka tidak melakukan pemberontakan. Kenapa engkau tidak memilih para sahabat yang lain? Apalagi yang lain itu banyak. Dalam keadaan yang banyak itu justru sesuai dalil dalam masalah ini. Kenapa engkau wahai pengikut Khawarij atau engkau wahai Khawarij itu sendiri memilih pendapat yang batil tadi? Ini adalah menunjukkan betapa sesatnya mereka orang-orang Khawarij. Nah, inilah cara antum menjawab ke mereka apabila antum ditanya tentang masalah ini. Thayyib, wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita berikan uzur kepada 1 atau 2 sahabat tadi, demikian pula 1 atau 2 ulama salaf tadi yang mereka melakukan itu karena belum sampai kepada mereka dalil, atau boleh jadi dalil sampai kepada mereka dalam keadaan mereka menyangka dalil itu lemah, atau mereka menyangka bahwasanya ada penakwilan demikian dan demikian, atau mereka menyangka bahwasanya pemerintah yang ada waktu itu adalah pemerintah kafir dan seterusnya. Tetapi ini diselisih oleh jumhur sahabat dan jumhur salaf. Intinya adalah kita berikan uzur kepada sahabat atau tabi'in yang tergelincir tadi, bukan untuk diikuti, sekedar diberi uzur dan didoakan rahmat, karena memang mereka bukan orang yang maksum. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.